Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas soal AKM yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Soal AKM yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri ini adalah sebagai contoh, dan ini bisa kita kembangkan untuk hal-hal yang lain yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri ini. Johnny pergi melihat jembatan Barelang yang dibangun dengan desain yang indah. Johnny melintas di atas jembatan tersebut dan ingin memperkirakan tinggi tiang jembatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, berapakah tinggi tiang jembatan Barelang yang diukur dari atas permukaan jalan? Jika yang diketahui, tali terluar atau tali penguat dari tiang jembatan membentuk sudut 35 derajat. Sin 35 0,57, cos 35 0,82, dan tan 35 0,7. Nah, ini adalah informasi yang berhubungan dengan jembatan Barelang. Jembatan ini menghubungkan Pulau Tonton dengan Pulau Batam. Jembatan ini merupakan tempat kawasan wisata. Jembatan ini digunakan dengan konstruktur kabel stayed, konstruktur beton prategang. Jembatan ini ditopang 112 kabel. Panjang total jembatan adalah 642 dan jarak antara tiang ke bagian tengah jembatan adalah 120 meter. Nah, dari informasi ini dapat kita ambil apa yang diketahui di sini. Di sini yang diketahui yang menjadi acuan kita adalah informasi nomor 5 dan informasi nomor 6, yaitu panjang total jembatan adalah 642, tapi di sini panjang bentang utamanya 350 meter. Kita nggak tahu ya, panjang bentang utama dari jembatan ini adalah nggak tahu yang mana yang panjang utamanya. Tapi informasi nomor 6 jelas, yaitu jarak dari tiang ke kabel yang terpanjang adalah 120 meter, artinya panjang jalannya ya 120 meter. Nah, ini coba kalau kita lukiskan pada segitiga, ini kita misalkan tiang ya, tiang, dan ini adalah jalan, dan ini adalah panjang kabel yang terluar. Kalau di sini ini adalah bagian paling atas ya, bagian paling atas dari kabel penguat dari tiang jembatan. Nah, ini kita misalkan T, ini kita misalkan A, dan ini kita misalkan B. Nah, panjang ini jaraknya adalah 120 meter karena jarak tiang ke tali terluar yaitu 120 meter, dan sudut yang terbentuk adalah 35 derajat. Nah, sisi yang berada depan sudut 35 kita misalkan. Nah, ini yang ditanya adalah tinggi tiang jembatan. Nah, sisi yang berada depan sudut 35 D ini samping dan ini adalah miring. Nah, informasi yang kita peroleh sin 35 0,57, cos 35 0,82, dan tan 35 0,7. Apakah kita menggunakan sin, cos, atau tan? Nah, kalau kita menggunakan sin depan dibagi miring, sisi miringnya tidak diketahui, nggak perlu kita cari ya, nggak perlu kita cari karena yang ditanya di sini adalah tinggi tiang jembatan. Nah, cos 35 begitu juga, cos 35 adalah D per mi. Nah, kita mengalami keraguan di sini, depannya harus kita cari juga, miringnya juga kita harus cari. Berarti yang paling tepat adalah menggunakan tan, yaitu desa. Depan dibagi samping, sampingnya diketahui, yang ditanya adalah depannya lagi ya, atau tinggi tiang. Jadi kita menggunakan tan alfa sama dengan desa, depan dibagi samping. Tan alfa sama dengan, jadi yang ditanya adalah depan, berarti depan sama dengan tan alfa dikali dengan sampingnya, tan alfa dikali samping. Depan sama dengan tan 35 dikali 120.
tan 35 0,7. 0,7 dikali 120. Maka depan sama dengan 84 meter. Jadi tinggi tiang ke permukaan jalan adalah 84 meter. Jadi tinggi tiang jembatan dari permukaan jalan adalah 84 meter. Nah, ini contoh soal AKM yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Soal yang kedua, terdapat gantungan baju yang diletakkan menempel pada dinding sebuah lampu dengan sudut kap alfa dari jarak X di atas gantungan yang diletakkan mengarah ke dinding sedemikian seperti gambar berikut. Panjang gantungan adalah 1 meter. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah lampunya, lampu kita, dan ini adalah panjang gantungan yaitu 1 meter. Dan ini harus mengenai lampu yang ini adalah lampu kita, batas lampu kita harus melebihi atau sama dengan 1 meter agar tujuannya nanti apa? Ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, dan ini kita misalkan C. Ini jaraknya adalah, besar sudutnya adalah alfa, dan ini adalah panjang gantungan kita 1 meter, dan ini jaraknya adalah X ya, dari lampu ke gantungan X. Nah, tujuannya apa? Nah, tadi tujuannya agar seluruh baju yang digantung tersorot lampu, manakah di antara pasangan sudut kap lampu dan jarak lampu ke gantungan yang harus memenuhi. Berarti sorotan lampu kita harus lebih dari 1 meter atau sama dengan 1 meter. Ini sudut kapnya 60, gantungannya 0,5. Sudut kapnya 60, gantungannya 0,6. Sudut kapnya 55, jarak lampu ke gantungan 2 meter. Sudut kapnya 45, dan ini 2 meter. Yang jelas kita sudah mendapatkan informasi panjang gantungan kita harus 1 meter. Berarti kita supaya lampu mengenai baju, berarti dia harus sama dengan 1 atau lebih dari 1 meter. Nah, berarti kita di sini menggunakan tan alfa sama dengan depan dibagi dengan samping. Nah, sekarang kita akan mencari depannya. Depannya harus lebih dari 1 meter. Depan sama dengan tan alfa dikali dengan samping. Nah, kita lihat kalau tannya 60, sudutnya 60. Tan sama dengan 60, berarti ini 0,5. Tan alfa, tan 60 dikali dengan 0,5. Yang pertama nih, tan 60 sama dengan 1,732 dikali 0,5. Ini nilainya sama dengan 0,866. Jadi pancaran cahayanya maksimal adalah 0,866. Tidak sama dengan 1 meter atau lebih dari 1 meter. Berarti ini tidak digunakan atau tidak bisa mengenai seluruh baju. Nah, yang kedua, depan sama dengan tan 60. Nah, tan 60 dikali dengan 0,6. Maka nilainya sama dengan tan 61,732 dikali 0,6. Jadi nilainya sama dengan 1,0392. Berarti lebih dari 1 meter, berarti bisa mengenai seluruh baju. Berarti benar ya. Yang ketiga, tan 55 dikali dengan 2. Tan 55 kita peroleh 1,428 dikali dengan 2. Maka depan sama dengan 2,8562. Jadi pancaran bajunya lebih dari 1 meter, berarti pancaran lampunya lebih dari 1 meter, berarti ini bisa mengenai seluruh baju. Yang keempat, tan depan sama dengan tan 45 kali 2. Jadi tan 45 nilainya sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2 meter. Jadi bisa mengenai seluruh baju ya. Jadi pancaran cahayanya bisa melebihi mengenai seluruh baju. Jadi yang tidak adalah 60 dengan 0,5. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang berhubungan dengan AKM yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Nah, sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.